Apa kabar? Kesempatan kali ini saya tuh mau membahas apa yang saya diskusikan dengan teman-teman di WhatsApp group sebenarnya. Yaitu tentang bagaimana Malaysia tahun ini memperlihatkan buku putih pertahanannya dan bagaimana strategi pertahanan 10 tahun ke depan. Nah, sebenarnya yang paling mengejutkan adalah pada tampilan peta barunya Malaysia. Jadi dalam peta tersebut Ambalat tuh masuk ke wilayah teritori dan ZEE Malaysia. Nah, secara geopolitik dan geostrategi, Ambalat itu jelas-jelas adalah wilayah kedaulatan Indonesia gitu loh. Tapi ini kan aneh menjadi daerah atau wilayah kedaulatan Malaysia menurut buku putihnya. Nah, sebenarnya sudah banyak kemajuan dalam perkuatan kekuatan militer kita ya dalam 15 tahun terakhir ini. Yang pasti sih kekuatan alutsista kita dulu waktu zaman Ambalat tuh memang tertinggal jauh. Dan itu kenapa sebenarnya Malaysia tuh merasa menang sengketa sepadan digitan, kemudian memang berkali-kali datang melecehkan lah seolah-olah teritori Indonesia. Nah, kondisi sekarang tuh hopefully sudah terbalik ya. Kita sudah lumayan mengungguli Malaysia, meskipun harus diingat Malaysia itu bagian dari FPDA loh. Perolehan aset kapal perang misalnya, aset kapal perang baru yang meningkat juga, lalu matra udara dan darat kita juga banyak memperoleh aset-aset yang berteknologi kini. Hari ini sebenarnya kehadiran armada laut Malaysia di Ambalat tuh agak kecil atau bisa dibilang nihil ya, meskipun butuh buku putih pertahanannya jelas-jelas memasukkan Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya gitu. Kita sendiri tahun ini tuh mengawal ketat lumayan Ambalat karena sekali lagi itu wilayah kita gitu. Pelajarannya sebenarnya begini aja lah, apapun itu kekuatan diplomasi sebuah negara yang itu harus diikuti oleh kekuatan militer. Karena kata-kata civis pacem parabellum atau jika ingin damai bersiaplah untuk perang tuh itu nggak main-main. Begitu dan demikianlah adanya gitu. Nah, sekarang mungkin ada masalah juga ya. Betul bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dilema antara berjibaku memperkuat terus alutsista negara atau bagaimana memikirkan ekonomi rakyat yang diterpa pandemi. Tapi kita juga mesti ingat loh, Cina juga diterpa pandemi, Amerika juga diterpa pandemi, dan bagaimanapun juga tapi mereka tidak memberhentikan program pengerahan kekuatan militer mereka masing-masing gitu ya untuk menyiapkan anggaran yang begitu besar. Misalnya Amerika hadir dengan 3 kapal induk terbesarnya Laut Cina Selatan, dan itu lengkap dengan gugus tempur seperti korvet, kemudian penyapu ranjau, frigat, kemudian destroyer. Demikian juga Cina sudah hadir dengan 1 kapal induknya dan juga sedang mempersiapkan kapal induk baru. Sekali lagi yang Cina hadirkan di Laut Cina Selatan itu juga lengkap dengan gugus tempur. Jadi intinya adalah Cina itu ingin betul-betul menunjukkan sebagai 2045 ketika Indonesia mencapai 100 tahun kemerdekaan, Cina juga punya mimpi dia akan menjadi dominan superpower gitu. Nah, intinya adalah masing-masing pihak walaupun terkena COVID tetap menjalankan strategi nasionalnya atau grand strateginya lah. Sambil mengatasi COVID tapi sambil pada saat yang bersamaan juga berupaya untuk terus memperkuat kekuatan militer dan diplomasi. Sekarang terkait daratan ya, perbatasan di darat. Sepanjang perbatasan Kalimantan Utara sampai ke barat itu di surface-nya tuh banyak sekali mengandung emas. Subsurface-nya banyak sekali mengandung minyak. Nah, menurut pemerintah tuh sekarang kayaknya lebih konsentrasi kepada membangun semacam sabuk saja gitu loh. Padahal kalau memang sepanjang perbatasan tersebut banyak mengandung emas di surface-nya, kemudian subsurface-nya minyak, kenapa sebenarnya pemerintah sekarang lebih memilih investasi tambang minyak offshore, gitu kan? Padahal mestinya secara strategis mengcombine antara tadi bagaimana menambang emas di surface, menambang minyak di subsurface-nya gitu. Dan kemudian bagaimana kemudian kita harus menambah pemukiman di sepanjang wilayah tersebut. Dan ditambah juga sepanjang sabuk perbatasan itu dirancang misalnya pemukiman yang terintegrasi dan juga diperkuat oleh satuan-satuan TNI yang sifatnya permanen gitu kan, dengan otomatis jarak-jarak tertentu, sehingga menurut saya ada pemukiman, ada tambang emas dan tambang minyak yang bisa digali untuk ekonomi rakyat, kemudian juga ada satuan-satuan TNI permanen di sepanjang sabuk tersebut, maka akan otomatis terbangunlah sistem pertahanan yang permanen juga, dan bagaimanapun akan membuat perbatasan itu menjadi kuat. Saya kira menarik itu untuk mulai kita timbang dan pikirkan, dan saya tunggu komennya apa dan bagaimana sebaiknya. Bye.